teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sena. Hari ini kita akan membahas topik yang bertentangan dengan tantangan demokrasi di era digital. Di tengah canggihnya teknologi saat ini, demokrasi juga makin banyak tantangannya. Memang benar banyak sekali dampak positif dari kecanggihan teknologi di era ini. Namun tidak lepas dari tantangan demokrasinya. Hari ini kita akan membahas topik ini bersama dengan teman spesial kita, yaitu Winnie. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winnie Wijaya Kusuma. Dan hari ini kami akan menemani kalian pada topik kita hari ini. Semoga kalian terkesan dengan topik kita hari ini ya. Nah, dengan adanya kecanggihan teknologi dalam era digital ini, demokrasi kan semakin tertantang nih. Menurut kamu, maksud dari tantangan demokrasi era digital ini apa? Menurut aku, tantangan demokrasi di era digital itu maksudnya dengan kecanggihan teknologi saat ini nih, salah satunya itu AI, itu membuat kita bisa lebih gampang mengakses media sosial, di mana kita bisa dengan mudah berpendapat atau menyatakan opini kita di media sosial tanpa adanya batas ruang atau waktu. Nah, namun karena kemudahan inilah muncul banyak tantangan dalam kita berdemokrasi di media sosial. Contohnya itu kayak munculnya kasus-kasus kayak berita hoax yang menyebar atau adanya polarisasi gitu. Wah, serem juga nih ya. Kira-kira apa contoh penyalahgunaan kecanggihan teknologi di dalam demokrasi ini? Contohnya itu kayak adanya berita hoax yang tersebar kemana-mana. Tersebar ini juga secara berantai, di mana kita tuh nggak tahu dari awalnya tuh dari siapa sih. Terus juga ada polarisasi atau perbedaan pendapat yang tajam banget gitu. Jadi kalau misalkan ada perbedaan pendapat di media sosial itu orang-orang suka banget berdebat gitu. Apalagi ditambah dengan adanya berita hoax ini, orang-orang takutnya itu malah percaya sama berita hoax ini. Terus mereka malah berdebat dengan sumber yang di mana sumbernya ini dari berita hoax tersebut. Data juga menunjukkan bahwa berita hoax atau palsu itu paling banyak tersebar melalui media sosial. Nah, menurut Winnie, kenapa dengan kecanggihan teknologi ini bukannya memberikan keuntungan tapi malah memberikan tantangan? Nah, menurut aku kecanggihan teknologi ini ada tantangan sama ada keuntungannya juga. Keuntungannya itu kita lebih mudah mengakses sosial media, terus lebih efisien juga. Terus kita juga dapat mengekspresikan pendapat kita di sosial media tanpa adanya batas ruang ataupun waktu. Tetapi ada dampak negatifnya juga nih. Tantangannya itu kita harus cermat dalam membaca informasi yang ada di sosial media. Jangan sampai kita malah mempercayai informasi yang palsu atau hoax. Terus, jika kita mempercayai informasi yang hoax, itu kita malah jadi menyebarkan informasi yang salah gitu. Terus karena informasi hoax ini tersebar di mana-mana nih, jadinya tuh semua orang pada bingung sebenarnya informasi yang benar ini yang mana. Terus dengan adanya informasi hoax ini, opini publik juga ikut tergiring. Nah, biasanya dengan kecanggihan teknologi ini, ada orang yang menyalahgunakannya untuk menjatuhkan salah satu calon gitu. Nah, hal ini membuat situasi menjadi semakin panas gitu. Apalagi kalau misalkan lagi pemilu gitu ya, kan situasinya lagi panas-panasnya gitu. Nah, ditambah dengan adanya berita hoax di mana-mana ini, maka situasi jadi semakin panas, ricuh, dan ini juga bisa menghancurkan bangsa kita, karena bangsa kita bukannya bersatu malah tercerai-berai gitu. Jawabannya lengkap deh. Lalu apa tantangan kita dalam berdemokrasi di era digital ini? Tantangan kita dalam berdemokrasi di era digital ini itu kita harus tentunya cermat dalam membaca informasi atau kita mencari informasi itu dari sumber yang tepat gitu. Jangan dari sumber yang bahkan kita juga nggak tahu sumbernya dari mana. Terus selain itu kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Kalau misalkan kita menemukan perbedaan pendapat yang tajam, jangan kita kata-katain atau kita ledekin gitu, tetapi kita hargai pendapatnya. Atau kalau misalkan kita mau menentang pendapat mereka, kita harus menyampaikannya dalam kata-kata yang sopan gitu, jangan malah ribut gitu. Terus dengan adanya masalah ini, menurut Winnie, cara mencegahnya apa coba? Jadi cara mencegah masalah seperti ini kayak masalah hoax dan polarisasi ini, yang pertama kalau misalkan kita menemukan informasi di media sosial, jangan langsung percaya. Terus kalau misalkan kita nggak yakin sumbernya itu jelas atau
juga sebaiknya jangan kita sebarkan ke siapa-siapa, cukup berhenti di diri kita aja gitu. Terus kalau misalkan kita mau mengecek kebenarannya, pertama kita bisa cek sumbernya dari mana, lalu kita cek validitas gambar atau video yang tercantum, lalu kita mencoba nih, kita berpikir kritis, kalau misalkan informasinya kayak begini, apakah masuk akal gitu. Ya tentunya sih kalau misalkan kita sendiri gak yakin sama informasinya, sebaiknya jangan disebarkan. Lalu jika ada perbedaan pendapat yang tajam, harusnya kita saling menghargai, jangan malah berdebat gitu. Karena pendapat kan bersifat subjektif, jadi kita tidak bisa membenarkan pendapat yang mana, menyalahkan pendapat yang mana, karena tiap orang itu punya pendapat yang berbeda-beda. Harapan ini untuk generasi muda dalam menerima tantangan ini itu apa? Harapan saya dalam generasi muda saat menerima tantangan ini itu mereka mau menghadapi tantangan ini dengan bijak. Lalu mereka juga sadar kalau misalkan hal ini tidak benar, jadi mereka mau menghadapi tantangan yang ada. Lalu mereka bisa melakukannya dengan cara lebih bijak dalam menerima atau menyebarkan informasi di media sosial. Karena jika kita menerima atau menyebarkan informasi yang salah, yang ada tuh malah memecah keadaan gitu, makin memperpanas keadaan. Terus jatuhnya juga kita malah menyebarkan informasi yang salah. Terus opini publik juga jadinya tergiring, jadi publik malah saling berantem gitu karena informasi yang bahkan kita sendiri nggak tahu itu benar atau tidak. Lalu ini tuh harus dilakukan karena demokrasi ini penting banget untuk menentukan masa depan bangsa kita. Bukan hanya masa depan bangsa kita, tetapi ini juga menyatukan kita semua dalam beropini gitu. Jadi bukan saling menyalahkan opini, tetapi kita saling bersatu, saling menghargai opini satu sama lain. Lalu kita juga harus bijak dalam menerima informasi dan menghargai perbedaan pendapat yang ada. Jadi, mari kita hadapi tantangan demokrasi di era digital ini bersama-sama. Nah, segitu aja ya guys untuk podcast kali ini. Sampai bertemu kembali. Dadah!